Sore ini kita akan memulai pembahasan satu tema yang baru. Nah, ini berkaitan dengan pengajaran Alkitab ya terhadap kremasi. Lebih tepatnya penolakan Alkitab ya tentang kremasi ini. Nah, kita tentu mengerti apa yang kita maksudkan dengan kremasi, yaitu pembakaran mayat jenazah orang yang sudah meninggal. Bukannya dikuburkan, tetapi dibakar. Nah, kenapa hal ini perlu kita bicarakan ya di dalam gereja? Kenapa praktek kremasi ini sekarang menjadi semakin umum? Dari waktu ke waktu, apabila kita mendapatkan kabar, ya bahwa ada orang kita kenal, apakah yang meninggal dunia atau dipanggil oleh Bapa Surgawi, apakah mereka itu orang yang bukan di dalam Tuhan, atau bahkan adalah orang-orang Kristen. Dan kita membaca pemberitahuannya bahwa jenazah orang yang meninggal ini akan dikremasikan. Dan praktek ini juga sering ya kita lihat di Batam. Di kalangan orang yang belum mengenal Tuhan itu semakin umum. Tapi di kalangan orang Kristen pun sekarang lebih sering kita membaca pemberitahuan bahwa kremasi yang akan dilakukan daripada penguburan. Jadi kelihatannya ini ada satu tren, ya ada satu arah yang ke depan semakin banyak orang Kristen akan memilih jalan ini, ya meminta supaya mereka yang meninggal itu oleh gereja bukan dikuburkan tetapi dikremasikan. Nah, jadi gereja harus mempunyai satu sikap yang jelas di dalam hal ini. Gereja sepanjang zaman, saya rasa mempunyai pemahaman bahwa cara yang benar itu bukan kremasi, tetapi penguburan. Dan kita di Gereja Alkitab Presbyterian mempunyai satu sikap yang tegas. Tidak kremasi, ya, hanya penguburan. Jadi kalau ada pernah terjadi kan, ada satu keluarga yang di daerah Batu Aji, mereka minta suaminya, ayah mereka itu dikremasikan. Nah, ini jadi satu hal yang sangat menyulitkan. Karena gereja posisinya adalah tidak kremasikan. Jadi saya rasa hampir 2 hari ya kita bicarakan dengan keluarga, ya terutama dengan istri almarhum. Akhirnya mereka setuju ikuti cara penguburan. Dan kita bawa ke pemakaman Kristen di Tamiang. Nah, hal itu bisa dilaksanakanlah dengan baik. Jadi dalam gereja kita dan ada juga yang ingin kremasi, tapi gereja mempunyai ketentuan. Kita hanya menyelenggarakan ibadah penguburan. Kita tidak akan
mengadakan sebuah kebaktian yang nantinya akan berujung dengan kremasi. Jadi kalau ada jemaat yang bersikeras, dia tidak mau penguburan, dia hanya mau kremasi, dan dia mengambil inisiatif, dia akan mencari gereja atau pendeta lain, dan pendeta lain banyak yang bersedia mengadakan kremasi, dan mereka mau mengantar jenazah orang dikasihnya, dipimpin kebaktian oleh pendeta lain. Maka sikap resmi gereja kita adalah tidak menghadiri kebaktian atau ibadah yang nantinya berujung kepada kremasi. Ini untuk menunjukkan sikap bahwa kita menolak kremasi. Nah, sekarang timbul pertanyaannya, kenapa gereja harus bersikap seperti ini? Orang selalu berpikir ketika seseorang yang kita kasihi sudah meninggal dunia, dan mereka berpikir maka yang tinggal bersama kita hanyalah jenazahnya yang sudah tidak hidup. Jadi bagaimana cara kita mengatur jenazahnya ini? Harusnya bukan isu yang besar. Mau dikuburkan juga boleh, mau dikremasi juga boleh. Nah, ada yang berpikir seperti ini, sehingga merasa dalam hatinya mungkin bisa timbul rasa kecewa, atau merasa kenapa gereja harus mengambil sikap yang demikian tegas, tidak mau menyelenggarakan kremasi. Nah, jadi saya pikir kita harus jelaskan. Di dalam kitab suci, itu setidaknya ada 4 alasan yang kita tahu mengapa jenazah orang kita kasih itu tidak boleh kita bawa untuk dikremasi, tetapi harusnya kita kuburkan dengan hormat. Nah, jadi bulan November ini, 4 minggu, nah kita akan bahas 4 alasan ini. 4 alasan dari kitab kenapa tidak melakukan kremasi. Nah, yang pertama itu adalah contoh di dalam kitab suci. Semua tokoh di dalam kitab suci, atau bahkan semua orang dalam kitab suci, itu dikuburkan, bukan dikremasi. Kedua, berkaitan dengan pemahaman kita tentang jenazah. Bagaimana kita harus menunjukkan rasa hormat, penghargaan kita kepada orang yang meninggal, sekalipun dia sudah tidak ada di situ. Yang tersisa hanyalah jenazahnya. Tapi jenazah itu tidak boleh kita selesaikan istilahnya dengan cara yang segampang mungkin. Jenazahnya ini harus kita perlakukan dengan hormat, dengan benar, dengan bermartabat. Ketiga, berkaitan dengan pengharapan kita akan kebangkitan. Dan terakhir, di dalam kitab suci, pembakaran itu adalah simbol daripada penghukuman. Kita ada mayat-mayat yang dibakar, ada peristiwa-peristiwa, kisah-kisah seperti ini. Tapi itu semua adalah peristiwa orang itu di dalam hukuman Tuhan, makanya dibakar. Jadi kita berpikir, kita tidak mau orang kita kasih itu, jenazahnya itu kita bakar. Karena kita melihat simbol Alkitab pembakaran adalah penghukuman. Nah, jadi 4 hal ini akan kita bicara satu persatu dalam bulan November. Nah, hari ini kita akan berbicara, kalau kita melihat ke dalam Alkitab,
ajaran yang jelas, para tokoh Alkitab semuanya itu dikuburkan. Alkitab kisah pertama yang berhubungan dengan bagaimana kita mengelola jenazah orang yang meninggal itu sesungguhnya berkaitan dengan Sarah. Ya, Sarah itu cerita yang pertama. Dalam cerita Sarah ini, Sarah istri Abraham. Abraham waktu itu kan ada di tanah Kanaan, ya, tempat mereka menetap sebagai orang asing. Ya, dari daerah Ur-Kasdim mereka telah sampai ke daerah tanah Kanaan ini, dan mereka sudah tidak mempunyai lahan sendiri, ya, tidak mempunyai tanah sendiri, karena mereka adalah pendatang. Jadi ketika Sarah meninggal, kita membaca bagaimana Abraham dia harus bernegosiasi, ya, terutama dengan suku Hittite, suku Het ini, ya, untuk membeli, ya, sebuah lahan dari mereka untuk menguburkan istrinya. Abraham tidak mengambil jalan pintas itu, bahwa kita di daerah asing, kita tak punya lahan, mungkin istri kita ini cukup kita kremasikan dan abunya cukup kita taburkan ke laut. Itu ada jalan yang paling mudah, tapi itu tidak dilakukan oleh Abraham. Ya, dia mempunyai satu ketetapan hati, istrinya itu harus dikuburkan. Dan kisah penguburan Sarah ini menjadi sebuah kisah yang sangat menarik. Ya, kalau Bapak Ibu baca bagaimana dia bernegosiasi dengan orang Het untuk membeli sebuah lahan di negeri asing itu. Nah, hari ini kita membaca di Kejadian pasal 25. Kita pilih ayat-ayat ini karena ini berkaitan dengan kematiannya Abraham, ya, tokoh besar, ya, leluhurnya orang Israel. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Abraham di usia 175 tahun. Ya, dia hidup sampai tua sekali. Dia diberkati Tuhan. Pada waktu putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Jadi Abraham hidup meninggal karena tua. Ya, bukan karena dia mengalami kecelakaan, bukan karena dia menderita sakit penyakit yang berat, tapi memang karena sesuai dengan usianya yang sudah sangat-sangat tinggi, ya, dan dia meninggal. Dan firman Tuhan berkata bahwa anak-anaknya Ishak dan Ismail, yang mereka datang dan menguburkan dia. Mereka datang dan menguburkan dia bersama-sama dengan kuburan di mana Sarah istrinya berada. Nah, jadi kita mempunyai sebuah contoh, ya, dalam sejarah awal bangsa Israel, leluhur mereka semua itu dikuburkan. Abraham dikuburkan. Nantinya kita baca juga Ishak juga dikuburkan. Yakub juga dikuburkan. Selanjutnya kita baca tentang Yusuf. Bahkan tulang-tulang Yusuf yang ada di Mesir itu mereka bawa pulang. Bawa pulang dari Mesir sampai ke tanah Israel dan dikuburkan, ya, di sebuah daerah bernama Sikem. Mereka tidak tinggalkan dia di Mesir, tulang-tulang itu, atau dibakar di sana, tapi mereka angkut bawa pulang ke tanah perjanjian untuk dikuburkan. Selanjutnya dalam sejarahnya orang Israel, tokoh besar yang kita lihat itu adalah Raja Daud. Ya, raja paling besar dalam sejarahnya orang Israel, dan dia juga dikuburkan di Yerusalem. Setelah itu kita melihat sampai pada masa Tuhan Yesus. Ya, dan Tuhan Yesus setelah dia mati di atas kayu salib,
dia juga dikuburkan. Jadi orang-orang Israel, cara mereka menangani jenazah itu bukan dengan dikremasi, bukan dibakar, tapi mereka kuburkan mayat orang-orang yang meninggal. Nah, jadi kalau kita lihat ke dalam kitab suci, maka yang kita temukan adalah mereka yang meninggal itu dikuburkan, bukan dibakar atau dikremasi. Nah, ini menjadi sebuah pegangan atau sebuah pedoman yang sangat kuat bagi orang Kristen, bahwa kita yang beriman, ya seperti tokoh-tokoh Alkitab yang beriman ini, kita yang meninggal pun nantinya itu harus dikuburkan dan bukan dikremasi. Nah, lalu ada orang akan berkata, nah Abraham, Raja Daud, Tuhan Yesus, semua mereka dikuburkan karena mungkin mereka tidak tahu ada cara yang lain. Itu saja yang mereka ketahui. Itu tradisi mereka. Makanya mereka semua dikuburkan. Jadi pertanyaan sekarang adalah, apakah pada tahun-tahun ketika Abraham hidup, sekitar 2000 sebelum Masehi, atau pada masa Raja Daud hidup, sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, atau pada masa Tuhan Yesus hidup, pada awal Masehi, apakah pada tahun-tahun itu orang-orang sudah dikremasi? Nah, kalau pada tahun-tahun yang kita sebutkan tadi, ribuan tahun itu, semua orang hanya tahu satu cara, yaitu menguburkan saja. Maka orang bisa bilang, ya karena pada masa dahulu, semua orang hanya punya tahu satu cara, yaitu menguburkan. Jadi wajar tokoh-tokoh di Alkitab mereka juga dikuburkan. Tapi Bapak Ibu, bagaimana kalau sejarah peradaban manusia dari arkeologi memberikan kita informasi bahwa pada tahun-tahun kita sebutkan itu, sesungguhnya di dunia waktu itu kremasi itu sudah ada. Berarti orang-orang di dalam kitab suci ini, mereka tahu ada yang praktikkan kremasi, tapi mereka tetap memilih menguburkan dan tidak kremasi. Dan ini menjadi satu dasar yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa kremasi adalah cara yang harus kita ikuti. Karena umat Tuhan tahu orang lain yang tak percaya pada Tuhan melakukan kremasi, mereka memilih tidak kremasi. Mereka tetap memilih penguburan. Jadi orang Kristen harus menguburkan orang yang meninggal dan tidak kremasi. Nah, saya akan ringkaskan sedikit sejarah kremasi dunia kita ini. Tadi mulai pada sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Wah, ini jauh-jauh lebih awal daripada Abraham. Abraham hidupnya adalah di sekitar 2000 sebelum Masehi. Tapi kita mempunyai bukti 3000 tahun sebelum Masehi. Artinya 1000 tahun lebih awal daripada Abraham, kremasi itu sudah ada. Budaya Yamnaya di stepa Eurasia. Stepa itu ada padang rumput. Daerah padang rumput di Eurasia, yaitu antara Asia dan Eropa, di daerah padang rumput tersebut, di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, ada satu peradaban yang disebut budaya Hamnaya. Dan di budaya Hamnaya ini, kremasi
sudah dipraktekkan bersama-sama dengan penguburan. Dalam budaya Yamnaya, ada dua cara mereka menangani jenazah. Dikremasi mereka lakukan, penguburan juga mereka lakukan. Jadi kita mendapatkan pengetahuan bahwa peradaban dunia ini tidak hanya mengenal penguburan. Begitu dahulu, 3000 tahun sebelum Masehi, mereka sudah tahu praktek kremasi atau pembakaran mayat ini. Nah, sekarang kita beralih ke India. Nah, India itu adalah satu peradaban dunia yang sangat tua sekali. Ya. Di lembah Indus, sekitar 1500 sebelum Masehi. Nah, ini satu zamannya dengan Nabi Musa. Ya, 1500 sebelum Masehi itu pada masa Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dalam kitab mereka, kitab Weda, itu ada satu ritual di mana mereka menjalankan kremasi. Jadi kalau Bapak Ibu kita melihat umpamanya di Bali, ya, Bali di hari ini mereka masih membakar mayat. Nah, Bali itu kan kuat sekali di dalam pengaruh agama Hindu. Nah, Hindu itu kan sumbernya itu ada dari India. Jadi tradisi membakar mayat itu sesungguhnya punya akal, punya sejarah yang sangat panjang. 1500 tahun sebelum Masehi, di lembah Indus ini sudah ada praktek kremasi. Mereka punya pemikiran bahwa dengan kremasi ini, jiwa orang mati ini bisa dimurnikan, ya, dalam perjalanan mereka ke dunia akhirat. Kremasi ternyata bukan hal yang tak dikenal. Pada masa tokoh-tokoh Alkitab itu hidup. Selanjutnya, di dalam peradaban orang Yunani kuno, 1000 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Nah, ini masa Raja Daud sampai ketika orang Israel harus kembali dari pembuangan. Di Yunani kuno, antara 1000 sampai 500 tahun Masehi ini, kremasi itu sudah menjadi umum. Terutama bagi para prajurit dan bangsawan. Dan bagi mereka, kremasi ini melambangkan kehormatan dan keberanian. Jadi kalau Bapak Ibu ada nonton film atau drama yang berkaitan dengan perang Yunani, kamu lihat bagaimana mereka membakar, ya, mayat-mayat para tentara yang terbunuh di dalam perang. Nah, jadi ketika di negeri Israel, raja-raja mereka itu dikuburkan, tapi di luar sana, di Yunani, raja-raja mereka itu dikremasi. Bangsawan mereka, tentara mereka itu dikremasi. Satu lagi, lebih sampai kepada masa Tuhan Yesus, nah itu adalah budayanya Italia atau Romawi. Ya. Orang Romawi pada awalnya yang mereka lakukan adalah penguburan. Namun sekitar 500 sebelum Masehi, kremasi itu menjadi populer. Dan orang Roma juga melakukan kremasi. Jadi pada saat Tuhan Yesus dikuburkan, di luar sana, dalam budaya orang Romawi yang menjajah orang Israel itu, praktek utama mereka
itu bukan penguburan, tetapi kremasi. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan sedikit ringkasan sejarah kremasi ini, kita melihat bahwa dari awal 3000 tahun sebelum Masehi sampai pada masa Tuhan Yesus, itu ada waktu 3000 tahun. Dan praktek kremasi itu sudah dijalankan oleh beberapa peradaban yang besar pada masa itu. Nah, dengan latar belakang seperti ini, dengan pemahaman bahwa di luar, di bangsa-bangsa kita di sana, mereka membakar mayat, tapi di Israel, di umat Tuhan, mereka tidak lakukan. Mereka tetap kuburkan orang-orang meninggal. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa tokoh-tokoh Alkitab itu dikuburkan, karena zaman dahulu itu satu-satunya cara yang mereka ketahui. Jadi kalau tokoh Alkitab dikuburkan, itu tak bisa menjadi satu alasan yang kuat bahwa orang Kristen harus dikuburkan. Tapi kita bilang, yang benar tidak seperti ini. Yang benar adalah banyak kebudayaan yang ada pada masa dahulu, mereka itu melakukan kremasi. Tetapi umat Tuhan tidak melakukan kremasi. Itu adalah sebuah pilihan. Pilihan yang berdasarkan dengan pemahaman mereka tentang Tuhan, tentang diri sendiri. Dan mereka tidak mau melakukan kremasi, tapi menguburkan orang-orang yang meninggal. Dan ini menjadi sebuah alasan yang kuat bahwa kita orang Kristen, orang beriman, orang yang mengikuti ajaran Alkitab, kita juga harus menguburkan dan tidak membakar atau kremasikan mereka yang telah meninggal. Nah, jadi saya harap Bapak Ibu kita bisa mengerti ya alasan yang pertama. 3 minggu lagi kita akan bicarakan 3 alasan yang lain. Itu penghargaan terhadap tubuh. Kita harus belajar bagaimana Tuhan menghargai tubuh kita yang diciptakan. Kalau bisa, kita juga lihat bagaimana orang Israel memperlakukan mayat mereka yang telah meninggal. Kemudian kita akan belajar bahwa orang Kristen kita tuh mempunyai pengharapan kebangkitan. Dan cara untuk menunjukkan pengharapan kita ada dikuburkan dan bangkit. Kalau dibakar habis, apa yang kita katakan? Setiap kali saya ke Tamiang, lagu ayat yang terakhir yang kita baca itu apa? Itu dikutip dari Daniel. Yang Tuhan bilang, pergilah dan beristirahatlah ya, sampai pada akhir zaman. Jadi kita kuburkan orang itu ya, dan kita bisa dengan suara lantang gitu loh, di alam yang terbuka, di depan keluarga handai taulan, dan bilang, pergilah dan istirahat ya, sampai pada akhir zaman, dan kamu akan dibangkitkan. Kalau kita bawa kubur itu, bawa peti itu masuk ke krematorium, apa yang kita sebut di situ? Dan tadi sudah saya sebut, yang keempat adalah pembakaran dalam Alkitab berkaitan, berhubungan dengan penghukuman Tuhan. Kita tidak ingin orang kita kasih itu, jenazahnya itu kita dibakar. Memang kita tidak bilang dia lagi dihukum oleh Tuhan, tapi kesannya adalah di Alkitab semua yang dibakar itu lagi dihukum. Untuk apa? Orang kita kasih itu, kita bakar dia juga. Ya, sama seperti mereka dihukum, itu lagi dibakar. Jadi kita akan bicarakan ya 3 topik lagi untuk memberikan cuma satu landasan yang kuat. Kenapa
gereja bersikap tidak mau kremasi. Karena ini benar-benar ada landasan alkitabiannya. Dan kita mau ikuti apa kata firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, ajarilah kami firman-Mu, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan ketika ada yang kami kasihi, yang Tuhan panggil. Sehingga di dalam kematian, nama Tuhan juga dimuliakan. Karena kami mau taat dan patuh kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.